Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nia. Selamat siang, Waalaikumsalam. Semakin Panana. Gimana Bu Nia kabarnya hari ini? Terus ada yang mau diceritain nih, kayaknya tiba-tiba kita janjian ketemu virtual di sini. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Alhamdulillah baik. Iya Panana, ini tentunya akhir-akhir ini ada yang dia pikirkan, cukup bikin resah sih terkait pembelajaran, terkait tujuan pembelajaran yang ada di kelas saya Panana. Oke, siap Bu Nia. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Bu Nia ya. Amin, insya Allah mudah-mudahan Panana. Baik, Bu Nia, dari pembicaraan kita sekarang nih kira-kira apa yang ingin Bu Nia dapatkan? Strategi Panana. Jadi dari percakapan ini saya ingin mendapatkan strategi bagaimana saya bisa fokus gitu, bisa fokus pada pembelajaran walaupun mungkin dalam kondisi di mana saya itu lagi banyak yang dipikirkan atau lagi banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang cukup bersamaan seperti itu. Jadi pengennya apapun kondisi saya tetap bisa fokus gitu pada pembelajaran supaya pembelajaran anak tujuan itu bisa tercapai secara optimal. Seperti itu kan Nana? Oke, siap Bu Nia. Sekarang mungkin Bu Nia bisa menceritakan lebih detail lagi terkait kondisi seperti apa yang membuat Bu Nia itu kok kehilangan fokus, kemudian yang akhirnya kan berdampak pada tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Nia tadi. Silahkan Bu Nia. Ya, begini Mbak Nana, saya kan di TK ya. Mungkin sebagian orang kan berpikir kalau di TK itu kan kerjanya santai gitu, guru TK itu santai gitu, terus happy-happy sama anak kayak gitu. Terus bisa pulang gak sih gitu, tidak ada beban untuk anak itu tes gitu, nilai seperti itu ya, tidak ada tuntutan nilai gitu. Mungkin sepintas seperti itu mungkin iya. Saya awalnya sebelum ke TK juga membayangkan seperti itu gitu. Tapi ternyata setelah berjalan waktu, setelah saya betul-betul berada di dalamnya dalam waktu yang cukup lama, hal itu tidak sesimpel itu gitu. Jadi kita tetap aja punya tanggung jawab tentunya. Kita apalagi sebagai fondasi ya, pendidikan untuk fondasi awal anak ketika anak-anak ini di masa emasnya, di usia emasnya untuk mempersiapkan diri mereka bisa memiliki kecakapan untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang berikutnya seperti itu. Sementara ya tuntutan kita sebagai guru dalam administrasi pun sama dengan teman-teman guru dari jenjang yang lebih tinggi kayak gitu. Malah justru yang membedakan mungkin kami kan di TK itu orangnya sedikit ya. Jadi jumlah di TK saya tentu khususnya gitu cuman kita tuh berempat gitu. Jadi ketemu tugas itu ya ketemunya dengan orang-orang itu aja kayak gitu. Jadi misalnya nih kita kan berempat gitu, ibu kepala sekolah kan udah tahu karakter kami masing-masing gitu. Jadi ibu udah membagi tugas, mengamanahkan tugas itu ke siapa itu ibu udah paham gitu. Buat saya sih, bagi saya untuk tugas-tugas itu selagi saya bisa tentunya saya pasti akan menjalankan di sekolah dengan bertanggung jawab gitu. Cuman terkadang di satu waktu ketika banyak pikiran atau mungkin ketika juga ada tugas lain gitu yang bertuburkan, akhirnya itu berpengaruh gitu pada pembelajaran kayak gitu. Jadi seharusnya yang saya siapkan ketika mau belajar bersama dengan anak, entah itu media, entah itu berupa permainan yang harus disiapkan, karena mengingatkan kalau di TK itu kan dari real ke abstrak gitu. Jadi segala sesuatunya harus nyata kayak gitu. Ini jadi saya terkurangi fokusnya di situ seperti itu karena jadi pelajaran akhirnya saya menyadari itu jadi kurang optimal tercapainya begitu kan Nana? Baik Bu Nia, jadi di sini tadi Bu Nia memerlukan strategi ya agar tetap bisa fokus dalam pembelajaran supaya tadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu bisa tercapai secara optimal. Walaupun tadi sesuai dengan yang diceritakan oleh Bu Nia ya, kadang-kadang banyak yang dipikirkan, kemudian banyak tugas yang datang hampir bersamaan, kemudian juga penyelesaiannya kadang-kadang dalam satu waktu itu. Inginnya Bu Nia mungkin tetap fokus begitu ya Bu?
Betul sekali Manana, itu yang saya harapkan, yang saya inginkan untuk kedepannya. Baik Bu Nia. Nah, Bu Nia menyampaikan bahwa ketidakfokusan tadi itu berpengaruh pada pembelajaran yang kurang optimal. Mungkin Bu Nia bisa memberikan contohnya seperti itu Bu. Silahkan Bu Nia. Ya, contohnya ini kan kalau di TK itu kan tetap ya kita tidak menutup mata kalau orang tua itu mengharapkan anak-anak itu ketika lulus dari TK itu mereka itu bisa membaca, mengingatkan kalau di SD itu kan pembelajaran SD sekarang kan udah tinggi gitu ya, jadi ibaratnya sepertinya anak itu dianggapnya sudah bisa baca gitu. Nah, kami sebagai guru yang di TK dengan prinsip-prinsip yang kami pegang bahwa di TK itu tidak boleh cari stum, akhirnya kami sebisa mungkin mencari metode yang tepat gitu bagaimana memberikan pembelajaran pengenalan keaksaraan ini kepada anak sesuai dengan perkembangan usianya gitu, dan kami mempunyai metode karena jadi ada metode yang kami dapatkan namanya metode FAST, itu untuk pembelajaran pengenalan membaca permulaan pada anak usia dini, khusus untuk anak usia dini. Nah, di sini dalam pemberian pembelajarannya itu dengan permainan, jadi disajikan dengan permainan, kemudian media juga mendukung untuk permainan itu gitu. Jadi anak ini bukan, mereka itu bukan seperti menghafal huruf itu tidak, tapi ada benda nyata yang mereka ingat sebagai pemantik seperti itu. Nah, jadi ketika pembelajaran, guru ini harus benar-benar mempersiapkan Manana. Nah, sementara dengan kondisi saya yang memang mungkin ini sih kekurangan saya ya Manana, jadi saya itu kurang bisa mengelola diri gitu ya. Jadi ketika seperti yang tadi saya sampaikan, ketika ada mungkin ada yang banyak yang lagi dipikirkan, banyak tugas yang bersamaan, akhirnya fokus untuk pembelajaran itu jadi terkurangi seperti itu. Jadi akhirnya ketika berjalan pembelajaran itu, saya merasakan progresnya itu tidak signifikan gitu. Progresnya itu malah saya merasakan itu cenderung lambat, tidak seperti biasanya kayak gitu. Ibaratnya yang tadi mungkin bisa seperti anak itu karena terpacu gitu ya, mereka senang, terus mereka juga mungkin kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi gitu. Jadi progresnya itu terlihat. Nah, semakin kesini ketika saya di kondisi yang tidak stabil seperti itu, kelihatan sekali. Bahkan ada sebagian anak yang tampak bingung ketika pembelajaran seperti itu kan anak. Itu contohnya. Baik, Bu Nia tadi ketika merasakan tujuan pembelajaran itu belum tercapai atau dirasa kurang, Bu Nia telah menerapkan yang namanya tadi metode FAST seperti itu ya. Karena Bu Nia kurang mempersiapkan pelajaran dengan matang. Nah, begitu ya Bu Nia ya, kalau tidak salah. Ya. Nah, selanjutnya nih menurut Bu Nia nih, kira-kira idealnya ada tidak yang bisa Bu Nia lakukan sebagai solusi di tengah tadi tubrukan-tubrukan pekerjaan dan tugas yang mungkin bisa saja merancang pembelajaran yang lebih menarik, metode FAST tersebut. Jadi Bu Nia bisa lebih fokus mengelola diri sekaligus memanajemen waktunya, seperti itu Bu Nia. Apa ya? Saya kan kalau permasalahan yang saya rasakan itu mungkin kan dari fokus saya ya. Berarti mungkin hal pertama yang harus saya lakukan sepertinya mengembalikan fokus saya. Biasanya fokus saya itu kembali ketika saya sudah bisa berpikir jernih, berpikir dengan tenang. Berarti mungkin saya harus berhenti dulu kali ya, karena berhenti sejenak mungkin untuk merefresh lagi supaya beban yang saya rasakan itu sedikit berkurang dulu mungkin ya. Jadi saya melakukan hal-hal yang sifatnya itu hanya hal-hal yang menyenangkan, jadi tidak ada beban yang kemudian membuat saya itu pikirannya jadi tenang, jadi berhenti dari segala beban yang mengganggu mungkin. Karena setelah itu mungkin saya menyiapkan daftar semacam daftar skala prioritas, ya skala prioritas untuk kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan. Jadi membuat skala prioritas yang terperinci, kemudian setelah itu manajemen waktu lagi dan memilih pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, tetap fokus ke situ. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, Mbak. Baik Bu Nia, tadi dalam menyiapkan pembelajaran yang tetap menyenangkan, ada tidak mungkin Bu yang disiapkan menyenangkan tetapi waktu untuk mempersiapkannya juga tidak terlalu lama? Kira-kira
ada atau tidak, sehingga nantinya kan manajemen waktunya bisa menjadi lebih efektif, Bunia. Mungkin di TK kan di tempat saya biasanya tuh anak-anak itu suka sekali dengan kegiatan yang berupa gerak ya. Karena anak-anak itu kebanyakan yang kinestetik gitu. Jadi ketika pembelajarannya itu dilakukan dengan ceria, terus anak itu seperti lebih antusias gitu. Mungkin saya menyajikan pembelajaran melalui permainan mungkin dengan gerakan lagu misalnya. Sepertinya itu Pak Nana, jadi saya bisa mencari referensi dari media sosial, mungkin dari YouTube, mungkin itu lebih simpel dibanding saya mempersiapkan yang seperti biasa saya lakukan. Biasanya kan saya melakukan dari mulai media yang benar-benar cukup perlu waktu itu untuk mempersiapkannya. Kalau permainan atau gerakan lagu sepertinya lebih simpel, lebih bisa menghemat waktu sepertinya Pak Nana. Baik, terima kasih Bunia. Mungkin sekarang sudah mulai ada pencerahan begitu ya Bunia ya. Selanjutnya nih Bunia, rencana Bunia ini ke depan apa yang paling dekat kira-kira Bunia? Silahkan. Yang paling mungkin saya lakukan dalam waktu yang dekat ini, sepertinya tadi Pak Nana, saya ambil waktu sejenak untuk bisa saya menata hati, menenangkan pikiran supaya nanti saya bisa fokus lagi. Setelah itu saya buat rencana skala prioritas gitu yang lebih terinci. Bahkan mungkin kalau perlu saya buat pengingat Pak Nana, bikin alarm pengingat, bisa saya buat daftar itu dalam pengingat supaya nanti kalau cuma hanya daftar itu kan tidak bersuara. Jadi kalau pengingat kan bersuara gitu, mungkin saya menyiapkan itu juga sebagai antisipasi. Terus ditambah lagi itu tadi, mungkin menambah dengan referensi Pak Nana dari ini saya mulai ketularan kurang fokus juga. Tadi sebetulnya sudah disampaikan ya oleh Bunia. Nah tadi ada beberapa yang sudah Bunia rencanakan, mulai dari tadi bahkan ada memasang alarm di situ ya. Karena catatan tidak berbunyi, kemudian alarm bisa bersuara. Nah apabila kedua-duanya nih, catatan lupa nggak dibaca, alarmnya itu ternyata tiba-tiba HP-nya rusak atau lowbat, kira-kira ada tidak rekan kerja Bunia yang bisa membantu di sekolah? Rasanya ada Pak Nana, kan saya kan di sekolah bertiga ya, gurunya bertiga. Sepertinya saya bisa kerjasama dengan teman-teman di sekolah, jadi bisa saling mengingatkan. Kebetulan juga kan misalkan saya membuat pembelajaran atau rencana pembelajaran kan juga bisa diterapkan di kelas teman-teman juga gitu. Jadi sepertinya bisa berkolaborasi Pak Nana, bisa saling mengingatkan, membantu saya juga ketika saya lupa. Dengan teman-teman Pak Nana bisa, insya Allah ya. Ya baik, terima kasih Bunia. Kemudian untuk targetnya sendiri nih, kira-kira permasalahan yang tadi Bunia sampaikan, kemudian solusi-solusi dan juga rencana yang sudah dibuat oleh Bunia itu kira-kira jangka waktunya berapa lama Bunia? Sepertinya kalau misalnya saya sudah membuat perencanaan itu, semuanya udah terperinci dengan detail gitu ya. Untuk pelaksanaan ke anaknya, insya Allah 1 minggu udah bisa terlaksana. Soalnya kalau di TK kan ini kan udah menjelang akhir ya untuk pembagian rapot gitu ya. Tapi kan kalau di TK tidak ada tes, jadi waktu ini bisa saya gunakan sepertinya. Jadi 1 minggu insya Allah sudah bisa terrealisasi Pak Nana. Baik 1 minggu ya Bunia. Terus nantinya supaya saya itu bisa tahu progres Bunia selama 1 minggu itu sudah tercapai atau belum, atau masih ada kendala, kira-kira gimana nih ke depannya kita nih? Nanti ke depannya insya Allah Pak Nana, kalau misalkan nanti Pak Nana sudah punya waktu seminggu ke depan, saya menghubungi Pak Nana lagi ya. Nanti saya sharing lagi, saya update lagi bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan. 1 minggu lagi Pak Nana, insya Allah. Oke, berarti jadi minggu depan kita janjian lagi ya Bunia ya? Iya Pak Nana. Baik Bunia, mudah-mudahan obrolan kita yang cukup singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, dan kita sudah ada di penghujung coaching, dan mari kita akhiri saja coaching kita hari ini. Terima kasih Bunia. Sama-sama Pak Nana, terima kasih kembali atas pencerahannya.